Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan kita mulai dari Miftahu Kuliah Online. Yang mana hari ini kita membahas tentang ulumul Quran yang mana topiknya adalah tentang asbabun nuzul. Baik, sebelumnya kemarin sudah Bapak jelaskan tentang Al-Quran dan keutamanya. Sekarang kita membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Oke, kita buka dulu slide-nya. Asbabun nuzul. Slide-nya. Ya. Asbabun nuzul. Oke, asbabun nuzul. Kemarin kita ketahui tentang ulumul Quran yang dimana membahas salah satunya pada hari ini adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul kita bahas satu-satu dulu mengenai pengertian asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul bentuk idafah atau isim atau kata benda lah. Nah, secara etimologi adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Jadi asbabun nuzul itulah secara bahasa artinya sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, apa aja itu yang melatar belakangnya terjadi sesuatu? Nah, itu dinamakan asbab. Secara istilah atau terminologi, asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Nah, dalam rangka menjawab atau menjelaskan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Jadi asbabun nuzul itu turun ketika ada sebab musababnya. Nah, tentang apa misalnya? Tentang hijrah. Nah, sebab turun ayat yang menyuruh Nabi untuk hijrah. Nah, itu asbabun nuzul maksudnya lah. Kemudian Al-Jabari berkata, Al-Quran itu diturunkan dalam dua bagian. Pertama, turun dengan sendirinya tanpa adanya sebab atau pertanyaan. Jadi itu Al-Quran itu kadang turun tanpa sebab atau pertanyaan. Misalnya ketika Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Turun dengan sendirinya. Tidak ada sebab apa-apa. Kedua, turun karena adanya sebab suatu atau suatu sebab seperti peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan. Misalnya sebab apa? Misalnya tentang khamar, larangan khamar, minum keras. Nah, lalu turun. Kemudian atau sahabat bertanya tentang apa misalnya. Lalu Rasulullah terdiam, kemudian datang wahyu. Nah, ya itulah. Kemudian urgensi dan kegunaan asbabun nuzul apa? Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul itu sangatlah penting. Fungsinya apa? Fungsinya terutama agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses memahami maksud Al-Quran. Adapun kegunaan pengetahuan asbabun nuzul diantaranya satu, ia memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki. Jadi yang pertama ini gunanya adalah untuk memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki, misalnya tentang larangan atau hikmah kenapa dilarangnya khamar. Nah, itu ada penjelasannya ayat-ayat tertentu kan, surah Al-Baqarah ada, di surah An-Nisa ada itu tentang larangan khamar itu ada sebab nuzulnya. Kemudian kedua, merupakan cara yang efisien untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk memahami kandungan ayat Al-Quran itu secara hematnya bisa kita melihat sebab musabab turunnya Al-Quran itu. Misalnya tentang perintah apa itu? Larangan khamar lah, gitu ya. Atau tentang peristiwa perintah hijrahnya Nabi itu kan ayat. Nah, Nabi belum hijrah lagi, sahabat yang hijrah dulu, lalu turunlah ayat tentang disuruhnya Nabi untuk hijrah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kemuskilan pemahaman ayat. Jadi ada ayat-ayat yang bisa kita ragu itu kan apa maksud kandungannya, tapi ketika sudah melihat
tentang asbabun nuzulnya, maka kita akan paham tentang ayat itu, perkara misalnya tentang kenapa di dalam hijrah para sahabat ini disebutkan kaum perempuan. Nah, itu ada tuh ayatnya tuh. Kemudian keempat, membantu memudahkan penghafalan ayat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Jadi menghafal ayat itu akan mudah ketika memahami asbabun nuzulnya. Misalnya menghafal tentang ayat-ayat sesuai tema misalnya. Nah, atau menghafalkan makna yang terkandung di dalamnya. Bagi kalangan mufasir itu kan akan mudah memahami ayat itu. Misalnya kita sudah tahu temanya tentang larangan minuman keras misalnya, atau kan asbabun nuzulnya, maka akan mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Nah, itu contohnya ya lah. Kemudian Al-Wahidi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat. Kita ini tidak mungkin mengetahui suatu tafsir ayat apabila tanpa mengetahui kisah yang menelatar belakangnya dan menjelaskan turunnya ayat. Nah, jadi mustahil bunyinya kada mengetahui kisah ayat itu, nah turunnya ayat itu kenapa pada saat itu. Nah, mungkin asal sembarang tafsir. Jadi harus ada latar belakang yang menyebabkan ayat itu turun. Nah, itu. Kemudian Ibnu Daqiq berkata, mengetahui asbabun nuzul itu adalah cara terbaik dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran. Nah, jadi untuk memahami lebih terperinci itu diperlukanlah ilmu yang namanya asbabun nuzul. Ketika kita sudah memahami asbabun nuzul, maka akan mudah memahami makna-makna dari Al-Quran itu secara detail. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, mengetahui asbabun nuzul ayat sangat membantu untuk memahami makna ayat tersebut, karena dengan mengetahui sebab bisa cepat mengetahui musababnya. Jadi sama aja nih, Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Dengan mengetahui sebab musababnya ayat Al-Quran itu, maka kita akan memahami makna kandungan dari Al-Quran itu seutuhnya. Misalnya tentang ayat yang mewajibkan membunuh kaum kafir. Nah, itu ada ayatnya. Maka sebabnya apa? Tentang perang. Nah, itu. Orang ada langsung membunuh orang. Ada sebabnya. Cara mengetahui asbab nuzul, pertama adalah sumber yang valid untuk mengetahui asbab nuzul adalah hadis-hadis Nabi yang berkualitas sahih. Jadi kan sembarangan untuk mengetahui asbab nuzul itu juga dibantu oleh ilmu hadis. Mutalah hadis. Nah, jadi hadis itu pun harus yang sahih, doib kan jarang dipakai doib itu, harus sahih, minimal kualitas hadis itu hasan. Tapi bila ada hadis Nabi yang tampak berbeda tentang asbabun nuzul pada ayat-ayat tertentu, maka terhadap hadis-hadis itu perlu diadakan tahqiq ataupun tarjih. Jadi kalau ada hadis-hadis Nabi yang mungkin ada perbedaan tentang adanya sebab asbabun nuzul, karena hadis Nabi itu banyak. Nah, kadang sahabat bertanya kepada Nabi beda-beda. Ada sahabat yang satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Nabi biasanya meskipun ayatnya sama. Nah, kadang kayak itulah. Maka perlu ditahqiq atau ditarjih, dijelaskan pengambilannya itu di mana ditahqiq namanya lah. Kemudian macam-macam asbabun nuzul banyak. Pertama apa asbabun nuzul? Pertama banyaknya nuzul itu asbabun nuzul dengan satu sebab. Jadi pertama dulu macam dari asbabun nuzul itu adalah sekian banyaknya Al-Quran itu turun dengan satu sebab. Nah, misalnya terkadang banyak ayat turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Nah, ayat itu turun, namun sebabnya itu satu. Nah, dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Jadi satu peristiwa itu sama sebabnya, tapi ayatnya beda-beda yang turun. Contohnya misalnya apa? Ialah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abdul Razak Tirmizi, dan Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Al-Hakim yang mengatakan sahih dari Ummu Salamah. Ia berkata, Rasulullah SAW, aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai tentang hijrah. Maka Allah menurunkan ayat 105 dari surah Ali Imran yang berbunyi. Nah, jadi ada Ummu Salamah itu kan berkata, bahwa
Wah, ini pandai lewat Nabi. Ya, aku tidak pernah mendengar Allah itu menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah. Padahal tempat juga waktu hijrah itu kan sahabat ke Madinah. Nah, lalu turunlah ayat yang ayat 105 dari surah Al Imran. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Artinya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Nah, jadi penjelasannya ini adalah ketika Musalamah itu mengatakan bahwa Allah tidak pernah menerangkan perempuan itu waktu hijrah tidak disebutkan. Nah, jadi turunlah ayat ini. Itu sebabnya ya Tuhan, aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang hijrah dengan niat karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membalas pahalanya. Nah, sesuai niatnya. Nah, itu Allah tidak membedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Tabarani, dan Ibnu Mardawi dari Ummu Salamah juga. Aku telah bertanya, Rasulullah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti kaum laki-laki? Maka suatu hari aku didudukkan oleh suara Rasulullah di atas mimbar yang membacakan surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah akan membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap beramal. Nah, namun ada keistimewaan dari seorang perempuan, meskipun sedikit amal. Misalnya apa? Perempuan yang menikah itu karena maka dia menuntut keriduan suaminya. Nah, itulah amal yang paling bagus untuk wanita. Diriwayatkan pula oleh Hakim dari Ummu Salamah, sama juga tadi juga sebabnya satu, kaum laki-laki berperang sedang kaum perempuan tidak, maka turun ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan sebagian dari kamu lebih banyak dari sebagian yang diusahakannya. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Nah, itu jadi Tuhan itu memandangkan bahwa jangan iri hati antara kelebihan laki-laki itu dengan perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan itu tentu berbeda takarannya, ukurannya, maksudnya karunia yang diberikan Tuhan itu beda-beda. Jadi
apa yang diusahakannya tentu ada nilainya, sedangkan perempuan ada juga nilainya. Jadi jangan dilihat semua yang dikerjakan asalkan karena Allah ada nilainya. Dan ayat sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, ketiga ayat tersebut turun pada suatu sebab. Nah, jadi yang 3 ayat yang Bapak bacakan tadi turunnya sama, satunya satu sebab juga tentang Salamah tadi. Sebabnya yang mengatakan kenapa jarang kaum perempuan disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Nah, jadi ada ayat yang diturunkan dahulu daripada sebabnya. Nah, bingung nih lah. Kayak apa ya? Nah, inilah ajar kasih dalam membahas fi ulumi Quran kayak mana Khalil Al-Quran mengemukakan satu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukumnya. Maksudnya, contoh yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat ini turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengamalannya datang sesudahnya. Jadi ada ayat yang datang tanpa sebab dulu. Kemudian pengalaman apa? Kemudian pengalamannya datang sesudahnya. Jadi tanpa sebab dulu ayat itu turun. Tapi ayat itu turun nanti ada pengamalannya itu datang sesudahnya. Nah, sesudah ayat itu ada, nanti ada dirincikan maknanya itu apa, maksud ayat itu turun kenapa. Nah, itu hanya dapat dipahami oleh kalangan ulama ahli mufassirin. Tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu turun dengan lafaz muzmal. Nah, biasanya ayat itu turun sifatnya hanya global, muzmal, umum ya, umum. Apa itu ayatnya? Yang mengandung arti lebih dari satu, kemudian penafsirnya dihubungkan dengan salah satu arti-arti tersebut. Jadi ada pengertiannya itu, artinya itu lebih dari satu, ayatnya satu ya, muzmal, tapi diartikan secara umum. Nah, jadi macam-macam ketika satu ayat itu meskipun tanpa sebab turun, tapi ketika sesudah berlalu, maka ketika ada sebab ketika ada suatu peristiwa atau hukum yang perlu penjelasan dari ayat, maka dipakailah ayat muzmal tadi yang secara global tadi. Nah, jadi artinya itu tidak khusus tapi secara umum. Sehingga ayat-ayat tadi mengacu pada hukum yang datang kemudian. Jadi ada ayat yang datang kemudian itu penjelasannya ulang secara mujmal dikatakan dengan ayat yang turun secara yang tanpa sebab tadi. Nah, secara umum jadi penafsirnya. Misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'la ayat 14, Qad aflaha man tazakka. Nah, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Nah, maksudnya belum paham lagi itu apa itu ya. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Nah, tiba-tiba dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Nah, ayatnya itu sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, belum paham lagi sebabnya karena kan tahu. Apa sebab ayat ini diturunkan belum tahu. Nah, tapi sudah ada kewajiban untuk zakat fitrah, maka dihubungkanlah dengan ayat ini. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah, diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwa ayat itu turun berkenaan dengan zakat Ramadan, zakat fitrah. Kemudian dengan isnad yang marfu, Baihaqi meriwayatkan pula keterangan yang sama. Sebagian dari mereka berkata, aku tidak mengerti maksud pentakwilan yang seperti ini, sebab di surah itu Makiyah, ayat Makiyah, sedangkan di Makkah belum ada lagi Idul Fitri atau zakat fitrah atau zakat, karena kewajiban di Makkah belum ada lagi untuk melaksanakan puasa pas sudah di Madinah baru ada. Nah, bingung masih. Lalu di dalam ayat tersebut oleh Imam Bagawi menjawab bahwa nuzul itu boleh saja menurut hukumnya seperti firman Allah, la uqsimu bihadzal balad. Nah, aku benar-benar sumpah dengan kota ini Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, al-balad surah ini Makki dan bertempat di Mekah, sehingga Rasulullah berkata, aku menempati pada siang hari. Nah, bingung gitu, apa maksudnya aku menempati pada siang hari? Jadi Nabi itu ketika Fathul Makkah lah, ini bukan ayat tadi. Ayat tadi itu kan ayat yang muncul yang sebelumnya tadi, yang tentang kewajiban zakat fitrah dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya.
Nah, qad aflaha man tazakka surah Al-A'la itu. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan hati, tapi menyucikan dirinya. Nah, ini yang masih bingung kenapa dia hubungan dengan ayat zakat fitrah pada saat di Mekah itu belum puasa lagi. Nah, tapi ada oleh Pak dihubungkan bahwa boleh saja la uqsimu bihadzal baladi, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Nah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Nah, surah tadi itu al-Makki, ayat Makkiyah dan bertempatnya di Makkah, sehingga Rasulullah SAW berkata, aku menempati pada siang hari. Nah, menempati pada siang hari. Bingung ini apa maksudnya? Jadi ayat yang tadi itu dihubungkan dengan firman Allah yang ini. Ayat tadi, ayat tentang zakat fitrah itu kenapa dengan ayat tadi maksudnya lalu dihubungkan dengan uqsimu bihadzal baladi. Lanjutlah, jangan dikirakan bingung mana. Kemudian ada beberapa ayat turun mengenai satu orang. Nah, ada juga yang ayat tadi turun karena satu orang sebabnya. Terkadang seorang sahabat mengalami dosa lebih dari satu kali. Misalnya apa? Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang berbakti kepada orang tua. Nah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan ada 4 ayat Al-Quran yang turun karena sebab aku di sini. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Lalu Allah menurunkan Surah Luqman ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya maksa kamu untuk mempersekutukan dengan aku, maka sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ayat ini menerangkan bahwa apabila orang tua itu menyuruh mempersekutukan aku ya Tuhan yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah diikuti keduanya, tetapi tetap juga dipergauli keduanya dengan baik, jangan dimusuhi maksudnya. Kedua, ketika aku mengambil sebilah pedang dan mengaguminya, maka aku berkata kepada Rasulullah berikanlah kepadaku pedang ini, maka turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepada tentang pembagian harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubunganmu di antara sesamamu dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Turun ayat tadi ketika tadi tentang bagian harta ghanimah perang. Yang ketiga, ketika aku sedang sakit, Nabi mengunjungi, Rasulullah, aku ingin membagikan hartaku, bolehkah aku mewasiatkan separuhnya? Rasulullah diam, maka wasiat dengan sebagian harta itu dibolehkan. Lalu diam, Nabi percaya wahyu. Kalau boleh aja. Ayat tadi yang penjelasan ayat tadi. Keempat, ketika aku sedang minum minuman keras, khamar bersama kaum Ansor, seorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan larangan minuman Al-Quran. Nah, ketika Sa'id bin Abi Waqqas tadi minum keras dengan para kawan-kawan jin bersama kaum Ansor. Nah, lalu ada dari seorang mereka itu memukul dengan tulang rahang unta. Lalu gara-gara mabuk tadi belum ngadukan oleh Nabi, lalu turun ayat tentang larangan khamar. Baca aja tentang ayat khamar lah. Ada aja di surah Al-Baqarah, itu ada, di surah Hadis ada. Adapun pandangan ulama tentang asbabun nuzul, para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbabun nuzul. Ada sebagian ulama juga
yang tidak sepakat mengenai kedudukan asbabun nuzul, mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus. Nah, mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya, karena yang paling penting dia ulama tadi ayat yang ada asbabun nuzulnya. Karena yang terpenting tadi bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Nah, bukan yang tertera di asbabun nuzul. Yang penting itu apa? Redaksi ayat itu menjelaskan tentang apa? Nah, itu maksudnya. Asbabun nuzul itu hanya sebagai penguat hujjah. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang artinya yang dijadikan pegangan ya umuman lafal bukan kekhususan sebab. Jadi dalam membahas suatu kaidah hukum itu yang paling penting adalah lafalnya, lafaznya bukan khususan sebab. Nah, itu maksudnya. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ialah memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan lafaz yang umum, bukan karena kekhususan sebabnya. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ini membuat ayat-ayat Al-Quran berlaku secara umum. Jadi secara umum ayat Al-Quran ini berlaku umum. Kayak anunya nih, memahami ayat tadi. Serta bisa menjadi landasan hukum atas kejadian-kejadian serupa ulang terjadi, serupa ulang lah, uang aja. Serupa ulang terjadi setelahnya. Nah, kaidah asbabun nuzul yang pertama ini membuat ayat-ayat Al-Quran tidak terikat dengan pelaku kejadian yang melatar belakangi penurunnya, melainkan kaidah asbabun nuzul yang pertama ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun manusia berada selama masih berkorelasi dengan umuman lafaz ayat tersebut. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa bilanya terjadi mengenai sesuatu hal peristiwa yang mirip juga, nah bisa jadi dihubungkan dengan ayat itu, bisa aja diambil patokan hukumnya. Nah, karena apa? Karena keumuman lafaz Al-Quran bukan pada khususan kejadian yang melatar belakanginya tadi. Nah, karena ayat yang bersifat umum itu bisa aja dijadikan sandaran hukum, bukan dari sebab khusus. Nah, sebab khusus turunnya Al-Quran tadi bisa aja tuh. Itu menurut sebagai jumhur ulama lah. Namun kaidah asbabun nuzul yang pertama ini kejadian yang melatar belakang turunnya ayat hanyalah isyarat. Jadi jalur para ulama ini bahwa asbabun nuzul itu dalam kaidah pertama ini kejadian yang melatar belakang turunnya ayat itu hanyalah sebagai isyarat lah, pengambilan hukum isyarat tuh. Oh iya, isyarat. Patokan. Nah, patokan. Contohnya surah Al-Maidah ayat 38. والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagian siksaan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Contoh ayatnya yang dilakukan umum, kalau diambil dalam hukum syariat ini dijadikan patokan sandaran ayat tadi. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan seseorang pada masa Nabi. Jadi ayat ini turun sebabnya itu karena ada pada zaman Nabi yang mencuri perhiasan. Nah ini sebabnya lalu para ulama sepakat bahwa ini bisa jadikan ayat ini lafaznya secara umum, tidak secara khusus. Sabab tadi ambil dijadikan sandaran umum dalam pengambilan isbat, bisa jadi ambil isyarat pedoman patokan bahwa ayat ini bisa dijadikan untuk hukum qisas. Nah, kalau melihat sebab turunnya berarti pencuri yang dipotong tangannya hanyalah pencuri emas saja. Nah, berarti emas saja yang dipotong zaman Nabi nih. Tapi kalau melihat keumuman lafaznya, siapapun yang mencuri bentuk apa saja yang bentuk apa saja ya hukumannya sama. Potong tangan mencuri apa aja tuh. Ada emas aja tuh. Yang kedua, kaidah yang kedua,
Al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Yang artinya yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafadznya. Yang kedua ini bilang beda lagi. Kaidah asal yang kedua ini adalah memahami ayat Al-Quran berdasarkan sebab-sebab penurunnya Al-Quran. Yang tadi itu ayat keumumannya yang dijadikan landasan, bukan sebab. Nah, yang pertama, yang kedua ini yang sebabnya yang dijadikan patokan, bukan keumuman lafal tadi. Nah, berdasarkan kaidah sebelum ini ialah memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sebab-sebab penurunnya yang bersifat khusus, bukan lafaznya yang bersifat umum. Jadi kaidah sebelum menuju yang kedua ini berbanding terbalik dengan kaidah yang sebelum menuju yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu ulama berbeda pendapat. Nah, jadi banyak jumhur ulama itu yang berbeda pendapat lah mengenai landasan hukum mengenai penggunaan kedua kaidah asbab nuzul di atas. Agar lebih mudah dipahami, dalam kisah ini akan dijelaskan melalui contoh penerapan kaidah asbab nuzul. Nah, misalnya dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemuliaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajahnya. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, itu contoh ayatnya. Ayat itu berkenaan dengan khusus kasus kelompok musafir. Nah, jadi khusus nih yang melaksanakan salat di suatu malam gelap gulita sehingga mereka tidak tahu di mana arah kiblat secara pasti. Nah, tidak tahu. Ini khusus tadi ayat tadi itu sebabnya. Lalu mereka menghadap ke arah yang berbeda-beda. Masalah ini pun diajukan kepada Nabi. Lalu turunlah ayat tadi. Nah, ayat tadi yang menjelaskan. Jadi ayatnya khusus sebabnya ayat itu turun diperuntukkan kepada sahabat Nabi yang bingung mencari kiblat. Nah, bahwa dia di dalam ayat tadi menjelaskan Allah lah yang mempunyai kepunyaan Allah yang ada di timur dan di barat. Maka kemarin kamu hadap setelah wajah Allah. Wajah Allah itu yang dimaknai dengan jisim lah, sama lawan makhluk. Nah, jadi menghadap kiblat itu pada waktu sholat hukumnya wajib. Tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat, kecuali jika terjadi kondisi seperti ketika ayat itu turun. Itu pun harus berusaha terlebih dahulu untuk mengetahui arah yang mana sebenarnya. Nah, jadi ayat tadi khususnya sebabnya khusus pada sahabat yang bingung di arah kiblat, pada tahu di mana posisinya. Nah, kayak di hutan itu bingung ada kompas, ada mana barat. Nah, lalu boleh aja di mana ikan merasa kiblat. Nah, gitu. Jadi khusus ayat itu khusus lah, perlu sebab khusus, bukan lapas umum. Umum bingung karena belatan boleh sama mana kiblat ya anak timur banget kayak sesuai ayat itu. Nah, salah lah. Nah, kalau melihat keumuman lapas, jika hanya berpegang kepada redaksi ayat, maka hukum yang dipahami dari ayat tersebut ialah tidak wajib menghadap kiblat pada waktu sholat. Nah, jadi kalau hanya memahami secara redaksi ayat tadi secara umum, maka tidak wajib salat menghadap kiblat. Nah, makanya itu perlu penjelasan baik dalam keadaan musafir atau tidak. Jadi pemahamannya ini jelas keliru karena bertentangan dengan dalil lain ijma para ulama. Nah, jadi berarti khusus sebabnya khusus diperuntukkan pada masa zaman sahabat Nabi tadi. Nah, kalau melihat kekhususan sebab dengan melihat sebab tadi, ayat sebab hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, bukan dalam kondisi biasa atau bebas. Nah, itu artinya ayat tadi itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dalam kondisi tertentu, tersesat di hutan, di laut tuh bingung kalau mencari laut kemana. Kalau sembahyang sana kemari itu kapal atau di pesawat sembahyang syarat ya, menghadap kiblatnya apa? Nah, menghormat waktu. Nah, itulah maksudnya. Nah, itulah macam-macam jenis dari asbab nuzul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dari Bapak lah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang dapat dipahami. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan dapat memahami atau apa istilahnya, mudah-mudahan paham ya itu jelas. Mudah-mudahan bila ada paham waktu melihat video ini, mudah-mudahan karena atau di lain waktu paham lah. Nah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan ini hanya sebagian dari
materi yang bisa Bapak sampaikan, karena materi asbabun nuzul ini banyak lagi yang dibahas sebenarnya lah. Cuma ini sedikit ya, karena dunia perkuliahan ini beda dengan dunia pesantren lah. Karena pesantren itu pasti membahas secara lebih detail, secara terperinci berdasarkan kitab yang dipelajari. Kalau kita ini hanya sekedar sekedar mencari pemahaman dasar saja, mengetahui secara umum. Nah, demikian. Sekian akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.